Kamu mau bisa main jazz piano? Mau kan bisa main chord-chord jazzy? Aku lulus diploma jazz dari UK di umur 17 dan aku ajarin 3 ilmu jazz piano ini ke 500 muridku di sekolah musik jazzku. Jadi 3 ilmu piano ini kamu harus nonton berurutan dan makin ke belakang makin mantep. Kamu yang sampai akhir, aku janjiin bakal bisa main jazz piano. Nah, jazz progression itu yang paling fundamental yang teman-teman harus pelajari adalah 2 minor, 5, dan 1. Oke, 2 minor, 5, dan 1. Aku coba jelasin pelan-pelan. Nah, jadi 2 minor sama 5 itu adalah progresi yang sangat sering dipakai untuk kembali ke chord 1. Oke. Nah, aku pengen ngevisualisasiin dulu ke teman-teman maksudnya 2 minor sama 5 itu apa sih sebenarnya? Intinya begini. Kalau contohnya teman-teman mempunyai chord nih, contohnya chord Justin Bieber. Kalau teman-teman Google. Nah, di sini kelas ini aku nggak bakal ngajarin cara mencari chord. Cara mencari chord itu bukan di kelas ini, tapi aku akan ajarin teman-teman gimana cara membuat chord lebih jazzy, progressionnya lebih jazzy. Jadi kalau contohnya teman-teman mempunyai suatu lagu nih, Love Yourself. Na 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 na. Nah, progresinya itu adalah apa? Chord 1, chord 5, chord 6 minor. Bener kan? Intinya begitu, 1, 5, 6 minor. Kasih angka satunya itu di mana? Karena kalau kita mulai dari kunci C, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 kan. Jadi ini chord 1. Kalau chord ini, ya chord 5. Kan, kalau ini chord 6 minor. Jadi ini basic basic penjelasan sebelum kita masuk. Nah, kalau di jazz, kalau teman-teman lihat, banyak sekali memakai 2 minor sama 5. Oke? Banyak sekali memakai progression 2 minor sama 5. Jadi kalau contohnya 2 minor sama 5 itu maksudnya gimana? Contohnya C. Kalau contohnya C, kita pengen balik lagi ke C. Gimana cara kita mengasihi manipulasi biar ada jerninya? Kita bisa memakai 2 minor, 5, terus ke 1. Oke, ini sekali lagi belum masuk materinya. Ini masih penjelasan basic doang nih, dari arti dari progresi dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman mikirnya oke, 2 minor sama 5. Jadi apakah ini cuma bisa diaplikasikan ke chord 1? Enggak juga. Kalau di konsep jazz, ini bisa diaplikasikan ke chord manapun. Bisa ke chord tujuan manapun. Jadi contohnya, teman-teman mempunyai progresi. Pakai Love Yourself aja. Contohnya begitu. Ya. Nah, contohnya dari C ke A minor. Jadi contohnya gitu deh. Jadi teman-teman ada progresi, ada lagu nih, contohnya C ke A minor. Nah, kalau teman-teman gerakin begini doang kan kayak bosen banget ya. Bosen banget kan? Nah, teman-teman bisa masukin konsep 2 minor sama 5 dari jazz. Aku coba mainin dulu. Coba teman-teman bandingin ke aku ya, lebih jazzy yang mana? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke, bener kan? Lebih jazzy itu yang kedua. Karena kita memakai konsep 2 minor sama 5 yang sangat fundamental di jazz. Jadinya, cara aplikasinya gimana? Oke, teman-teman kan udah denger kan? Oke, kalau aku masukin konsep 2 minor sama 5 lebih jazzy ya. Tapi cara aplikasinya gimana sih? Cara aplikasiinnya? Cara aplikasiinnya adalah, nah, aku tuh udah ngebagi jadi 3. Jadi aku kasih 3 chord yang sebenarnya sering banget dipakein konsep 2 minor sama 5. Oke. Yang pertama, kalau ke chord 1. Jadi contohnya, teman-teman mempunyai progression C, A minor, F, C. Contohnya ada lagu kayak begitu. Lagu pop. Contohnya begitu progresinya. Nah, sebelum kita masuk C, kita bisa masukin 2 minor sama 5. Karena sekali lagi, konsep dari 2 minor 5 itu adalah 2 minor sama 5 dari chord tujuan. Nah, chord tujuan sekali lagi kan aku bilang kan, chord tujuan tuh nggak harus chord 1. Chord tujuan tuh bisa chord apapun loh. Bisa chord apapun. Makanya contohnya, kalau contohnya ada C A minor, F, C. Bisa loh sebenarnya chord tujuannya F. Jadi terserah kita mau taruh di mana. Oke, aku pengen chord tujuannya F. Aku pengen chord tujuannya A minor. Itu bebas. Tapi contohnya nih, kita pilih chord 1. Jadi contohnya ada progresi C, A minor, F, C. Kita pilih chord tujuannya C.
Jadinya kita bisa masukin D minor sama G loh sebelum C untuk menambah perpindahannya yang pengen kedengaran lebih jazzy. Nah, padahal awal cuma begini, C, A minor, F, C. Awal tuh progresnya begitu doang. Tapi dengan teman-teman masukin D minor, G, C, jadi ada konsep jazznya, yaitu 2 minor sama 5. Nah, tapi ini kan masih basic. Nah, ini nih teman-teman bisa aplikasiin ke chord F. Contohnya, ini sering banget dipakai bukan di jazz doang, di Indopop, di lagu-lagu Korea sering banget pakai chord ini. Contohnya, kita mau punya progresi begini. C, A minor, F, C. Jadi progresi yang tadi ya. Contohnya, kita pilih F. Jadi kita pilih F sebagai chord tujuan kita. Ya. Jadi instead of C itu sebagai chord tujuan kita pilih F itu sebagai chord tujuan kita untuk kita manipulasi. Kita bisa masukin konsep 2 minor sama 5 sebelum F. Nah, mungkin teman-teman mikir, loh, kok 2 minor sama 5-nya G minor sama C7, kenapa bukannya D minor sama G? Karena konsepnya itu adalah chord 2 minor sama 5 dari chord tujuan, bukan dari kuncinya. Kuncinya kan tetap C nih. Tapi chord tujuannya kan F. Jadinya kita harus melihat 2 minor sama 5-nya dari F. Jadi kalau contohnya ini, C, A minor, F, C. Nah, pas kita pengen ke F nih, kita tuh harus, sebelum kita masukin F-nya, kita tuh masukin 2 minor sama 5 tuh dari F. Nah, kita lihat aja, apa sih kak chord 2 minor sama 5 dari F? Kita lihat aja. Chordnya F, kita mulai satunya tuh dari F. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tahu nih, kita main 2 minornya dari F tuh apa? G minor, terus C, F. Jadi contohnya ada progresif gini, C, A minor, F, C. Kita bisa mainnya begini, C, A minor, G minor, C, F. Terus baru balik lagi ke C. Nah, jadi ada tambahan jerninya. Jadi progresi ini tuh nggak bosen-bosenin aja, tapi ada konsep dari jazz, yaitu 2 minor sama 5. Hey, kalau kamu pengen dimonitorin jazz piano step by step sama aku secara live, bisa cek deskripsi video ataupun di komen kita. Lanjut videonya. Ini gimana sih cara main 7, cara main 9, cara ngebaca 11? Aku bakal abis tuntas di sini. Nah, sekali lagi nih aku bakal kasih tips yang praktikal banget. Kayak tadi kan praktikal banget tuh. Ini aku juga kasih yang praktikal banget. Nah, 7 itu bisa jadi 2, mayor 7 sama 7. Bedanya apa? Aku jelasin di sini. Sekarang aku masuk dulu ke mayor 7. Mayor 7 itu, jadi suatu chord mayor 7 itu adalah chord yang sebuah chord yang ditambah interval mayor 7. Mungkin teman-teman bingung, maksudnya interval mayor 7 apa sih? Maksudnya begini. Teman-teman contohnya mempunyai chord C. Interval mayor 7 itu adalah kalau C-nya ini kita kurangin setengah. Jadi ini tuh adalah interval mayor 7. Jadi interval itu tuh artinya adalah jarak. Kalau ini kan satu oktav nih. Kalau ini 5. Kalau ini tuh nama jaraknya tuh adalah mayor 7. Nah, jadi chord mayor 7 itu adalah chord yang ditambahi interval mayor 7. Oke? Jadi ini adalah interval mayor 7. Nah, mungkin teman-teman nanya, oke, chord mayor 7 ini apakah cuma bisa chord mayor doang atau bisa chord minor? Bisa juga. Kalau chord mayor 7 ini namanya adalah C mayor 7. Sebenarnya mestinya kita ngomongnya C mayor 7 sebenarnya. Kalau ini namanya apa? Ini namanya C minor ditambahi interval mayor 7. Oke? C diminished bisa nggak? Bisa. Tadi kan chord basic ada 4 kan? C diminished tambah mayor 7. C augmented bisa nggak? Bisa juga. C augmented tambah mayor 7. Paham ya? Nah, jadi mayor 7 itu udah harus chord mayor. Karena banyak banget yang salah. Banyak banget orang kira itu chord mayor 7 itu adalah chord mayor ditambah interval 7. Jadi harus chord mayor. Jadi kalau teman-teman nih punya progresi, 'cause if you think that I'm still holding on. Nah, kita ubah C sama F-nya jadi C mayor 7 sama F mayor 7. Nah, aku coba mainin Love Yourself tapi jadi lebih jazzy. And if you think, nah ini aja, wah jazzy banget. And if you think that I'm still holding on.
Nah, lebih jazzy kan kalau pakai mayor 7. Nah, cuman mungkin teman-teman nanya, loh, terus A minor sama G-nya kita pakai apa, Dev? Nah, itulah materi selanjutnya. Chord 7. Chord 7 itu adalah kita menambahkan interval minor 7 atau flat 7. Jadi kalau contohnya tadi kan mayor 7 begini ya. Ya, ini jarak interval mayor 7. Kalau 7 itu kita ini kurangin setengah. Nah, ini interval namanya minor 7 atau flat 7, ini intervalnya namanya. Oke. Nah, cukup jelas ya. Nah, sekali lagi ini tuh bisa chord apapun loh. Kalau chord mayor tambah 7 juga bisa. Chord minor tambah 7 juga bisa. Chord augmented tambah 7 juga bisa. Chord augmented tambah 7 juga bisa. Juga bisa. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu ke teman-teman nih. Ada penamaan soalnya. Kalau chord mayor kita tambahin interval minor 7, namanya menjadi dominan 7. Jadi namanya berubah menjadi dominan 7. Kalau chord minor kita tambahin interval minor 7, kita namanya jadi minor 7. Oke? Jadi cuma penamaan sih. Jadi ini gak gitu penting lah sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada ngomong, main dong G dominan 7. Nah, teman-teman udah tahu tuh. Oh, G dominan 7 tuh artinya kita mainnya begini. Kalau ada yang ngomong, tolong dong main G mayor 7, kita mainnya begini. Oke? Jadi aku harap teman-teman jelas ya dengan penamaannya. Nah, kalau chord 7 ini nih biasanya dipakai di mana aja? Nah, ini dia. 2 minor, 3 minor, 6 minor, dan 5. Dan 1 kalau mengarah ke 4. Ini konsep yang tadi ya, yang konsep 2 minor sama 5. Tapi kita perhatiin ini, 2 minor, 3 minor, sama 6 minor, sama 5. Jadi kalau contohnya kita mempunyai progresi C, feeling that I'm still holding on. Kita pakai chord 7 tuh yang mana teman-teman? Nah, jadi teman-teman bisa nih ngubah C, G, A minor. Jadi ubah teman-teman jadi mayor 7, 7, 7, 7. Ini tadi aku udah contohin ya cara permainannya. Jadi teman-teman udah tahu ya, udah jelas ya cara menambahkan rumus ini ke dalam chord teman-teman yang praktikal. Jadi teman-teman pasti mempunyai suatu lagu favorit kan, mau itu pun lagu jazz atau lagu pop, teman-teman kan, atau lagu apapun, teman-teman kan mempunyai lagu favorit kan. Coba teman-teman tambahin interval 7 sama mayor 7 di chord yang sesuai. Nah, sekarang kita lanjut ke extension. Extension itu artinya apa? Perpanjangan kan, ekstensi, perpanjangan. Jadinya extension itu tuh adalah 9, 11, 13. Kalau tadi kan angkanya 7. Nah, kenapa ini namanya extension? Karena karena perpanjangan dari 7, yaitu 9, 11, 13. Nah, aku pengen jelasin dulu nih. 9, 11, 13 itu tuh rumusnya bagaimana? Aku pengen ngajarin ke teman-teman dulu cara ngebikinnya. Kalau contohnya teman-teman mempunyai chord begini. Kita bisa kasih angka kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Cuman kita contohnya jangan balik 1. Kita tetap lanjutin di 8. Kalau contoh 8, lanjut 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah, ini udah gak usah ngomong lagi. Jadi ada 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau teman-teman sadar, 8 itu C. Terus 10 itu E. Jadi udah dimakan nih sama yang bawah nih. Jadi 1, 3, 5, 7 atau jadi 8, 10, 12 sama 14 itu udah dimakan sama yang bawah. Makanya sisanya berapa? 9, 11 sama 13. Bener kan teman-teman? Jadi sisa 9, 11 sama 13. Paham ya? Sisanya 9, 11 sama 13. Itulah angka-angka itu berasal. Jadi dari situ berasalnya. Nah, kenapa namanya extension? Karena sekali lagi perpanjangan dari chord 7. Mau itu mayor 7 atau chord 7. Yang penting perpanjangan dari itu. Extension itu jadi dua tipe. Ada yang chord mayor 9, 11, 13 atau chord 9, 11, 13. Bener gak? Karena tadi kan ada chord mayor 7, ada chord 7. Bener kan ya? Jadi beda ya. Nah, kalau contohnya, ini penamaan lagi. Kalau contohnya ini chord mayor 7, terus kita tambahin 9, atau kita tambahin 11, atau kita tambahin 13, itu namanya berubah menjadi chord mayor angka yang paling atas. Jadi contohnya kita main C mayor 7 nih, terus kita tambahin 9-nya. Nah, ini chordnya namanya menjadi C mayor 9. Oke? Nah,
kita lanjut. Kalau contohnya begini, ini namanya chordnya apa? Nama chordnya adalah C mayor 11. Tapi kalau teman-teman dengar, ini suaranya jelek kan ya? Suaranya jelek. That's why ini di depan teman-teman tulisannya D minor 9, 11, 13 on C. Sebenarnya namanya C mayor 11, cuma jarang dimainin orang aja. Oke, jadi namanya C mayor 11. Kalau ini namanya C mayor 13. Sekali lagi, chord itu tuh namanya mayor apa, itu tuh dilihat dari yang paling tinggi. Dari yang paling tinggi. Kalau ini kan 13 nih. Nah, jadi itulah cara membuat chord mayor 9, 11, dan 13. Secara teori, chord mayor 11 itu kita tuh harus memainkan mayor 7-nya, mainin 9, sama mainin 11-nya. Jadi kita, kalau misalnya mayor 11, kita harus ikutin, kita harus mainin 7-nya, 9-nya, sama 11-nya. Cuma nanti secara praktek enggak harus. Secara praktek kita bisa ilangin 9-nya. Secara praktek kita bisa ilangin 3-nya. Juga nggak apa-apa. Nah, tapi sebelum masuk situ, entaran dulu aja. Aku pengen masuk ke definisi dulu, ya. Nah, ini 9, 11, 13. 9, 11, 13 adalah konsepnya sama. Cuma bedanya pakai interval 7, ya. Nah, ini adalah chord 13. Jadi yang tadi ini C7, sekali lagi kita milih angka yang paling atas. 13. Jadi ini kalau ini namanya tuh C13. Kalau ini namanya C11. Ini namanya C9. Oke, jadi cukup jelas ya. Nah, ini kalau tadi udah paham, ini pasti juga paham. Nah, secara teori isian chord-chord extension itu harus dimainkan semua, tapi dalam prakteknya nggak harus. Dan saran aku jangan dimainin semua. Jadi contohnya nih, chord C mayor 13 secara teori itu harus main C, E, G, B, D, F, A. Saran saya jangan. Saran saya main C mayor 13 tuh mainnya begini aja. C, E, G, B tambahin A. Nah, ini C mayor 13. Tetap ditulis itu C mayor 13 sama orang-orang, cuma lebih praktikal lah ibarat gitu. Nah, ini kan indah banget teman-teman. Indah banget loh ini chordnya. Daripada kita main begini. Dia kan udah kayak full gitu loh. Menurut aku yaudah main 13-nya aja. Atau contohnya C minor 11. Kan harusnya begini. C minor tambah 7-nya tambah 11. Nah, ini C minor 11. Kalau disuruh main C minor 11 nggak harus kita mainin D-nya, kita main begini aja. Lebih enak dan lebih praktikal buat kita. Bisa juga kita mainin semua. Ini juga enak nih. Kebetulan chordnya kalau kita mainin semua tuh enak juga. Intinya begitu teman-teman. Jadi secara praktek kita tuh nggak harus main isian full chordnya tuh nggak usah sebenarnya, ya, nggak harus. Nah, ini mulai masuk rumus nih teman-teman ya, mulai masuk rumus. Teman-teman, ya, 11, 13 tuh jarang bisa dipakai ke semua chord. Tapi 9 itu yang bisa dipakai. Jadi chord 9, 11, 13 itu dapat digunakan untuk menggantikan kalau chord mayor 7 itu diubah jadi mayor 9. Jadi tadi nih, teman-teman yang contohnya pas awal-awal, 'cause if you think, pas lagu Justin Bieber, kita kan bisa ubah jadi mayor 7, 'cause if you think. Nah, kita kalau pengen lebih jazzy lagi, kita ubah chord mayor 7 jadi mayor 9. And if you think. Jadi ada D-nya, jadi lebih berwarna. And if you think. Nah, ini chord mayor 7 apapun. Sekarang kalau chord minor 7, ya, kalau chord minor 7 kita ubah jadi minor 9. Jadi kalau mempunyai chord minor tambah interval 7, kita tambahin 9 itu pasti enak. Pasti enak. Jadi ini aku kasih rumus yang enak diterima semua. Nah, ini enak nih, ya. Soalnya kan kadang kalau 13 kadang nggak masuk, tapi ini juga kebetulan enak. Ini juga enak sih, tapi 9 tuh yang pasti enak lah. Jadi kalau teman-teman ketemu chord minor 7, ya, teman-teman pakein minor 9. Jadi ubah jadi 9 aja langsung. Pasti enak. Ini kan enak banget nih dan jazzy banget. Jadi kalau misalnya aku sering banget pakai minor 9. And if you think minor 9. And if you think that I'm still holding. Wah, ini enak banget. Still holding on. Sekali lagi, chord mayor 7 di mayor 9. Jadi F mayor daripada main begini, kita main begini. Jadi ada G-nya. Mayor 9. Indah banget ya teman-teman ya. Terus ada chord, kalau dominan 7 jadi chord mayor tambah interval 7, kita ubah jadi mau bebas. 9, 11 atau 13 itu bebas. And if you think
Nah, ini kan chord dominan kan. Kita ubah jadi begini juga bisa. And if you think that jadi G9. G11 bisa nggak? Bisa. And if you think that Nah, ini chord 11 nih, ya. Ya. And if you think that Nah, ini chord 11. Chord 13 bisa nggak? And if you think that Nah, ini chord 13 nih. Jadi ada E-nya. Enak juga. Makanya kalau chord dominan itu bisa pakai 9, 11 ataupun 13. Jadi ini adalah salah satu contohnya nih. 'Cause if you like the way you look at gitu, teman-teman. Improvisasi itu adalah di atas suatu chord kita main nada-nada yang sesuai secara spontan. Sekali lagi, spontan. Jadinya improvisasi itu bebas dan kreatif. Kita mempunyai lagu Justin Bieber, As if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Pas kita ngulang lagunya, kita bisa masuk ke improvisasi. And if you think that Nah, ya pas aku main itu namanya improvisasi. Ini sangat penting untuk musisi jazz bisa mengerti. Nah, aku pengen ngajarin teman-teman gimana sih cara improvisasi yang paling gampang. Oke, kita akan overtime sedikit, gak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti akan ada Q&A di akhir-akhir. Oke, nah yang pertama arpeggio. Cara improvisasi yang paling gampang itu menurut aku cuma 2. Arpeggio sama blues scale. Aku pengen ngajarin dulu arpeggio. Arpeggio itu adalah kita memainkan isian note secara berurutan dari chordnya. Jadi contohnya kita mempunyai chord yang if you think that jadi cuma C sama G. If still holding on, jadi 4 deh. C, G, A minor, F. Nah, pas kita memainkan arpeggio, pas kita improvisasi nih, kita bisa mainin arpeggionya aja. Isian dari not-notnya. Aku ngasal doang loh, aku ngasal doang pencetnya tapi isian dari chord tersebut. Nah, itu teman-teman udah melakukan yang namanya improvisasi. Mungkin coba teman-teman yang di depan piano sekarang, yang lagi nonton bootcamp di depan piano, teman-teman langsung praktekin di piano teman-teman. Cuma tangan kanannya main ngasal tapi mainnya tuh isian dari chordnya. Nah, itu teman-teman udah melakukan yang namanya improvisasi loh. Segampang itu improvisasi untuk memulainya ya. Nah, itulah arpeggio. Jadi kita memainkan isian dari chordnya. Oke? Nah, tapi mungkin teman-teman kok kayak gini-gini terus bosen. Contohnya aku main Love Yourself, tapi aku mainnya begitu terus, arpeggio terus, bosen lama-lama. Orang dengarnya bosen. Nah, biar nggak bosan, teman-teman harus campur dengan namanya blues scale. Sebelum masuk blues scale, aku pengen jelasin dulu. Kan teman-teman baru belajar chord nih, chord jazzy kayak begini. Teman baru belajar. Oke, kalau contohnya lagu Justin Bieber, aku bisa ubah jadi begini. And if you think, C minor 9, that I'm still holding, A minor 9, still holding on, F minor 9. Teman-teman bisa loh, artinya memakai isian dari ini untuk improvisasi. Kita coba aja. And if you think. Nah, ini kan isian dari C minor 7. And if you think. Terus contohnya G7, kita pakai G9. Dadam. Jadi aku improvisasinya itu bisa memakai isian-isian dari chord yang teman-teman pilih. Contohnya F minor, kita ubah jadi F minor 9. Kita bisa tuh improvisasinya kita memainkan. Jadi memainkan isian dari chord tersebut. Oke, makanya arpeggio itu penting sekali dan sangat sering banget dipakai. Termasuk saya, walaupun ini teknik yang gampang, saya sering banget pakai. Termasuk blues scale. Nah, blues scale ini adalah scale 6 nada yang berasal dari musik blues. Ada 2 jenis, major blues sama minor blues.
ini harus dihafal. Jadi aku pengen jelasin ke teman-teman. Nah, kalau major blues itu isiannya begini. 1, 2, 3, 5, 6 tambahin 3 flat. Nah, ini major blues. Nah, ini adalah sebuah scale. Jadi emang ini harus hafalan, teman-teman. Ini cocok di chord apapun. Kalau arpeggio kan setiap chord kita harus berubah kan. Ini kan G. Harus kita main isian dari G. Nah, kalau major blues scale itu cocok di chord apapun. Cocok nggak teman-teman? Cocok ya kalau pakai major blues scale. Makanya ini gampang banget buat pemula untuk mulai improvisasi. Nah, ini minor blues scale. Kalau minor blues scale juga cocok di chord apapun. Mainnya gimana sih? Nah, ini lebih susah rumusnya. Rumusnya begini. 1, 3 flat, 4, 5 flat, 5, 7 flat. Ini rumus minor blues. Ini juga cocok di chord apapun. Cocok ya? Nah, berarti kalau arpeggio ngikut chord tapi scaling itu ikut kunci dasar.